Hai semua, kami dari kelompok 5 ingin memberitahu langkah-langkah di Accurate pada PT Mahkota Furnitur. Dengan dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Maulika Rolin Simongkir, SE, MM. Kelompok kami terdiri dari Udrayaka, Amelia Dwi Lestari, Sandy Afrika Aulia, Kaila Asifa Dasril, dan Nabila Aulia Natasha. Pertama-tama, klik buat data perusahaan baru, lalu klik titik 3 dan cari file yang ingin dimasukkan ke dalam Accurate. Sesudah diklik, kita ketik PT Mahkota Furniturnya. Lalu klik Create dan klik OK. Masukkan kata kunci supervisor, lalu dan klik OK. Lalu klik Indonesia dan lanjut, dan pilihlah persiapan mahir. Lalu klik lanjut. Masukkan nama, rupiah, lalu nilai tukar 1, tipe nilai tukar rupiah 1 dan negara Indonesia, dan simbolnya adalah Rp. Lalu kita klik tambah. Tulis nama yaitu dolar. Nilai tukarnya 9.500 dan 1 dolar sama dengan 9.500 rupiah. Bawahnya nama negara yaitu USA dan simbolnya adalah dolar. Lalu klik OK. Jika sudah, klik lanjut. Kemudian isi nama perusahaan yaitu PT Mahkota Furnitur. Kemudian ketik alamat Jalan Meruya Selatan nomor 113. Kemudian tanggal mulainya yaitu tanggal 31 Maret 2016 dan tahun fiskalnya yaitu 2016. Dengan default periode 2016 dengan bulan 03 yaitu Maret. Lalu kita klik lanjut. Isi nomor seri faktur pajak, NPWP, nomor pengukuhan PKP, tanggal pengukuhan PKP, kode cabang, jenis usaha, dan yang terakhir KLU SPT. Jika sudah, lalu klik lanjut kembali.
Kemudian lanjutkan penghapusan semua akun default Accurate tersebut dengan cara yang sama sehingga yang tersisa hanya satu akun yang tidak dapat dihapus. Jika sudah, lalu klik di sini untuk impor dari berkas. Klik yang tanda lingkaran, klik File of Type, yaitu Excel, lalu pilihlah daftar akun. Kemudian ambil data, lalu klik kanan pada data sumber, pilihlah Hapus, dan lakukan penghapusan baris judul, nomor akun, tujuan untuk mempermudah melakukan definisi kolom. Pada saat memilih definisi kolom untuk type akun, kita harus melakukan definisi lagi dari data sumber ke definisi, seperti terlihat pada tampilan. Lakukan definisi semua data sumber akun tersebut untuk beberapa akun berikut. Kemudian klik OK. Kemudian isilah definisi kolom sampai selesai. Jika sudah, klik impor data. Jika sudah, terlihat 63 data terimpor. Kemudian, hapus laba ditahan dan klik kanan pada Returned Earning dan ubah menjadi laba ditahan. Kemudian klik OK. Setelah nomor akun diganti, maka akan terlihat ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan dengan nomor akun 3102. Lalu klik lanjut. Pada kasus ini, mata uang yang digunakan yaitu uang rupiah dan dolar saja. Dengan akun default harus diisi dengan pilihan yang sesuai.
Lalu klik akun baru, kemudian isi nomor akunnya. Kemudian ketik laba rugi terrealisasi IDR. Kemudian klik OK. Kemudian pilih dolar dengan akun default yang harus diisi dengan pilihan yang sesuai. Jika semua sudah, lalu klik OK. Lalu klik lanjut. Kemudian isi syarat pembayaran, diskon, hari diskon, jatuh tempo, dan nama. Kemudian dilanjut dengan pajak, kodenya P, namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai. Jika sudah, klik lanjut. Isi tipe pelanggan, khusus dan umum. Kemudian bawahnya yaitu ketik Tiki dan FedEx. Jika sudah, klik lanjut. Lalu klik di sini untuk impor dari berkas. Pilih daftar pelanggan, lalu ambil data. Klik kanan, lalu hapus. Kemudian klik definisi kolom, lalu isi akun defaultnya.
Ketika definisi kolom sudah diisi, kemudian lanjut ke data sumber ke nomor pelanggan, lalu ubah menjadi C002, C003, C004, dan terakhir C005. Kemudian klik impor data. Kemudian ada 5 data terimpor dan 0 gagal. Lalu klik lanjut dan klik di sini untuk mengimpor dari berkas. Kemudian klik, lalu pilih Excel dan pilih daftar pemasok. Ambil data. Kemudian klik kanan, lalu hapus. Dan isi definisi kolom dengan sesuai. Lalu klik impor data. Kemudian klik lanjut dan klik lanjut kembali. Lalu isi nama gudang. Jika sudah, lalu klik lanjut. Lalu pada akun default barang, pilih dan sesuaikan yang benar. Jika sudah semua diisi, lalu klik lanjut dan klik lanjut, kemudian klik first in first out atau FIFO, kemudian lanjut dan klik di sini untuk impor dari berkas. Lalu pilih Excel, kemudian pilih daftar persediaan barang dagang dan ambil data. Lalu klik kanan pada data sumber dan hapus. Kemudian isi definisi kolom dengan sesuai.
Kemudian pada nilai default, pilih persediaan, lalu impor data. Jika sudah, ada 5 data yang terimpor dan 0 data gagal. Kemudian, klik lanjut dan klik di sini untuk ambil dari berkas. Lalu pilih Excel dan pilih Fiscal Visit Asset Type. Kemudian ambil data, lalu klik kanan pada data sumber, lalu hapus, dan isi definisi kolom dengan sesuai. Jika semua diisi, lalu impor data dan 3 data terimpor dan 0 data yang gagal. Kemudian klik lanjut, lalu klik di sini untuk impor dari data berkas, kemudian pilihlah Excel dan pilih Fixed Asset Type, kemudian ambil data. Lalu klik kanan pada data sumber, lalu hapus, dan definisi kolom diisi dengan sesuai. Jika sudah, kemudian impor data dan 3 data terimpor dan 0 data gagal. Lalu klik lanjut dan klik di sini untuk impor dari berkas, kemudian klik lalu ke Excel dan pilih Fixed Asset List. Kemudian open, lalu ambil data dan klik kanan pada data sumber, kemudian hapus, klik OK, lalu klik definisi kolom, sesuaikan dengan benar.
Jika sudah semua diisi, lalu klik impor data. Setelah itu, 4 data terimpor, 0 gagal, lalu lanjut, dan klik akhir, kemudian klik selesai. Jika kita ingin melihat neraca saldo klasik, klik buku besar, lalu klik laporan keuangan, lalu pilih buku besar dan neraca saldo klasik. Kemudian masukkan tanggal 31 Maret 2016, lalu klik centang dan klik OK. Jika kita ingin melihat neraca saldo klasik setelah closing, klik aktivitas, lalu klik periodik, lalu proses akhir bulan. Kemudian kita klik periodik, lalu kita pilih Maret, dan masukkan tahunnya yaitu 2016. Kemudian klik OK. Dan ini adalah proses akhir bulan setelah selesai, lalu klik OK. Ketika ingin melihatnya, kita perbarui, dan sudah selesai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka pesanan pembelian. Setelah itu, kita masukkan PT yang akan kita tuju. Lalu kita masukkan alamatnya. Setelah masukkan alamat, kita memasukkan deskripsi barang dan jumlah barang, lalu harga per unit dan juga total harga keseluruhan. Setelah itu, kita klik ke layar dan juga akan muncul data yang kita input. Selanjutnya, kita klik kolom uang muka. Kita masukkan deskripsi uang muka, lalu jumlahnya, dan juga total nominalnya. Setelah semua sudah input, lalu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya, kita masuk ke kolom faktor pembelian dengan cara mengklik kolom faktor pembelian. Setelah itu, kita masukkan data seperti yang tadi awal kita masukkan. Dimulai dari deskripsi, quantity, satuan unit price, dan juga total. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita klik kolom kas bank dan juga kita klik kolom pembayaran. Setelah itu kita masukkan data-data sesuai data yang sudah diinput. Data ini diinput dengan keterangan pembayaran uang muka pembelian. Setelah itu kita masukkan nomor akun yaitu transaksi aktiva tetap dan juga harga akunnya. Setelah itu transaksi PPN masukkan. Setelah itu harganya dan juga totalnya. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita masuk ke penjualan, lalu kita klik faktor penjualan. Di faktor penjualan kita masukkan nomor invoice, lalu tanggal invoice, lalu kita masukkan keterangannya. Keterangannya adalah pelanggan tunai IDR atau rupiah. Lalu kita masukkan deskripsinya. Deskripsinya adalah kursi kantor dengan harga satuan
dengan harganya lalu dengan total harganya. Jika sudah, kita klik kolom bayar yang ada di bawah. Setelah klik bayar, kita akan otomatis masuk ke customer receipt. Jangan lupa untuk mengisi tanggal pembayaran. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita kembali ke layar. Selanjutnya, kita klik pesanan penjualan. Lalu, kita masukkan PT. Di sini jangan lupa untuk menginput nilai tukarnya. Lalu kita masukkan deskripsi barang. Deskripsi barangnya adalah meja kantor dengan harga satuan dan juga jumlah total harga. Setelah itu kita masuk ke kolom pembelian, kita klik daftar dan juga kita klik faktor pembelian, lalu akan muncul faktor pembelian. Setelah selesai kita masuk dan klik beban. Kita klik beban angkut pembelian, lalu kita klik harganya. Lalu setelah itu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita kembali ke kolom penjualan. Kita klik pengiriman pesanan. Lalu kita klik delivery order dengan keterangan PT Putri Setia. Kita input tanggal delivery dan juga kita pilih pesanan sesuai yang tadi kita input. Setelah itu kita simpan dan tutup. Lalu kita kembali ke kolom pembelian dan klik pembayaran pembelian. Setelah itu kita masukkan PT Olimpik dan akan muncul invoice-nya. Jangan lupa untuk memasukkan tanggal pembayaran. Setelah itu kita simpan dan tutup. Lalu kita klik kolom penjualan, lalu faktur penjualan. Kita klik PT Putri Setia dan juga kita input nilai tukar. Lalu kita pastikan bahwa tanggal invoice-nya sudah benar. Lalu kita klik pengiriman pesanan, maka akan muncul deskripsi barang yang akan dikirim dan jumlah serta nominal harga.
Lalu setelah itu kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita kembali ke kolom pembelian. Kita klik pembayaran pembelian. Kita masukkan PT Olimpik, maka akan masuk data-data yang tadi sudah kita input. Jangan lupa kita menginput juga tanggal pembayaran. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kita kembali lagi ke kolom penjualan. Di kolom penjualan ini kita membuat customer reset. Kita input nilai tukarnya dan juga PT Putri Satria. Lalu kita pastikan bahwa harga, jumlah, dan nominal barang sudah sesuai. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita klik kolom penjualan. Kita akan masuk ke sales invoice. Lalu kita klik pelanggan dan input PT Jaya Raya. Kita masukkan kapan tanggal invoice-nya dan juga lalu kita klik pilih pengiriman di checkout. Kita klik wallpaper. Setelah itu kita masukkan jumlah barang, harga satuan, dan harga per unit serta nominal harga total. Setelah itu kita akan menginput kapan tanggal pembayaran. Lalu kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita klik buku besar. Lalu kita klik bukti jurnal baru. Dengan kode voucher yang kita masukkan sesuai, lalu tanggalnya juga sesuai. Lalu masukkan deskripsi sesuai dengan data yang tadi sudah kita input. Lalu kita klik nomor akun. Kita cari Bank Mandiri IDR atau rupiah. Lalu kita klik harganya. Selanjutnya adalah Bank Mandiri US dollar. Kita klik harganya. Kita klik kreditnya dan juga harga totalnya. Kita akan masuk ke jurnal voucher. Lalu setelah itu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita klik penjualan dan juga kita klik retur penjualan. Kita klik customer adalah PT Jaya Raya. Jangan lupa untuk input tanggal yang benar. Setelah itu kita masukkan deskripsi barang. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Lalu kita klik kolom persediaan dan kita klik penyesuaian persediaan. Lalu kita masukkan deskripsi, yaitu beban lain-lain. Lalu deskripsi barangnya. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kita kembali ke buku besar. Lalu kita input tanggal dengan benar. Setelah itu kita memasukkan deskripsi. Setelah memasukkan deskripsi, kita pilih nomor akun. Nomor akun ini keterangan adalah sewa dibayar di muka, lalu dibayar debit atau cash, dan juga kas dibayar kredit. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kita klik kas bank, lalu kita klik penerimaan. Kita kirim bank yang akan dibayar, yaitu Bank Mandiri, dengan nomor voucher dan juga tanggal serta namanya.
kita akan memasukkan nomor akun ini dengan keterangan pembayaran lain-lain. Setelah itu kita kembali ke layar. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kita klik penerimaan. Kita klik Bank Mandiri US Dollar. Lalu kita input tanggal sepertinya. Kita klik dan tulis nama. Serta kita input nomor akun. Nomor akunnya adalah pembayaran lain-lain. Lalu kita kembali ke layar. Kita klik simpan dan tutup. Kita klik pembayaran. Kita klik lagi Bank Mandiri Rupiah. Kita masukkan nomor voucher. Lalu kita masukkan tanggal, juga nama. Setelah itu kita klik nomor account dengan keterangan beban lain-lain. Setelah itu kita klik kembali ke layar. Kita klik simpan dan tutup, lalu kita klik pembayaran kembali. Kita klik Bank Mandiri US Dollar. Lalu kita input data nama, dan kita input nomor account, itu beban lain-lain. Setelah itu kita kembali ke layar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.